Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari yang baik ini Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini anak-anak mudamu Tuhan. Ini biji matamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan Kau Tuhan dan menerima bagian firman-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap iblis tidak bisa mencoba mencurinya Tuhan. Dan biar kami menerima dan tertanam di tanah yang subur. Sehingga itu bisa berbuah dan Kau rasakan manis Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Sehingga kata-kata yang keluar hanya Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Wow, luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat WL, Singer, Tamburin Multimedia yang sudah berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan tema tentang kerendahan hati. Ada sesuatu hal yang mau kita terima dan kita dapat dari kebenaran ini Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah untuk membawakan tema ini, jujur Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya meskipun bahasanya manis, ada dikatakan kerendahan hati, ini sampai saat ini Bapak Ibu ini pasti kita ya kalau tidak dituntun dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kerendahan hati ini Bapak Ibu, itu nggak akan sanggup Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa kadang kita merasa gagal untuk melakukan kerendahan hati dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau kita lihat kerendahan hati ini adalah mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. Dan berserah pada perintah dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati itu adalah berbicara bahwa kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita mengaku bahwa kita berasal dari Tuhan dan kita harus hidup sesuai dengan perintah dan ajarannya. Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati ini enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Contohnya misalnya ya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita misalnya lagi kakak ya lagi bawa mobil misalnya ya. Tiba-tiba ditabrak di belakang motor. Ceger, waduh. Pasti dong kita kalau disenggol aja kadang-kadang kalau naik motor sama-sama motor ya. Itu kadang-kadang wah kita tinggi banget emosinya. Wah, kalau bisa gue makan nih orang. Ya kan, kagak pernah terjadi, ya kan, di jalan ditabrak, ceger, waduh, kacau, ya kan, mau marah, hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mau keluar kata-kata kasar, takutnya begitu kita keluar nih mau keluarin kata-kata kasar, dia udah bilang begini, Shalom Kak Dolphin, waduh, watang, agak susah gitu loh, ya. Kalau di jalan tol ya tiba-tiba kadang-kadang lagi macet begitu lagi kencang ya kan. Orang kadang-kadang gak sadar itu di depan bisa aja itu berhenti dadak tuh aduh. Wah kita juga wah dikit lagi waduh udah kesel banget nih. Tapi kadang-kadang saya pribadi apa iya di depan itu ada Om Robert sama Pak Stephen. Aduh gak jadi marah deh. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Karena kita udah berusaha untuk apa nih ya jargonnya ya. Untuk kita tuh berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, enggak emosi, enggak marah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang kerendahan hati. Rupanya Bapak Ibu Saudara ini dalam banget.
Ini nggak mudah, bahkan di dalam gereja aja Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Teman kita atau misalnya di dalam gereja ada yang pinjam uang kita. Waduh, belum dibalikin ya. Duduk di sebelah kita senyumnya manis, shalom ya kan. Padahal kan udah lama ini, kayaknya dia janjinya sebulan, ini udah hampir setahun nih. Di sebelah gua lagi. Kita berusaha untuk sabar, kita berusaha untuk mengampuni, kita berusaha untuk merelakan, itu agak berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah hari ini kita mau belajar nih. Rupanya dalam kerendahan hati ini Bapak Ibu Saudara, kakak dapetin dan merenungkan bahwa ini dalam banget. Bahkan firman Tuhan waktu dikasih flyernya, dikatakan firman Tuhan Yesus bilang begini mengenai karakter dirinya. Rupanya ini sebuah karakter tentang kepribadian dari Kristus. Kita buka di dalam Matius 11 ayat 29, ini sudah ada ya, kita buka firman Tuhan yang sudah ada di flyer. Dikatakan demikian, multimedia bisa bantu biar yang gak bawa Alkitab bisa baca. Dikatakan gini, pikulah kuk yang kupasang. Dan dikatakan belajarlah padaku. Belajar kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku, katanya, kata Tuhan Yesus, karena aku, karena Allah, karena pencipta langit dan bumi, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Kerendahan hati ini adalah salah satu karakter dari Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan Bapak Ibu Saudara. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Ingat Bapak Ibu Saudara, malaikat pertama itu jatuh karena apa? Kesombongan. Ya, malaikat itu jatuh karena kesombongan Bapak Ibu. Dia diusir dari surga dan ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, ia merasa bisa menyamakan Tuhan dan ingin menduduki tahta Allah. Wow. Saudaraku, kakak mau katakan bahwa surga itu akan menarik frekuensi yang sama dengan Allah. Ketika sesuatu yang gak sama dengan Allah, pasti Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia akan menghisap segala sesuatu yang sama dengan karakter Allah itu. Ya, dari situ ya kita akan masuk ke dalam tahtanya. Wahyu 21 ayat 23 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang bukan dari Allah, segala sesuatu di luar Allah itu enggak bisa masuk. Nah rupanya salah satu yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, karakter Allah adalah kerendahan hati. Nah mari kita belajar tentang kerendahan hati yang ada di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu yang mau catat silakan atau yang mau mengingat boleh atau ketik di handphone. Kerendahan hati di dalam kita belajar tentang Kristus. Pertama, kerendahan hati mau menerima
didikan. Dari mana Kak? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah manusia ketika dia lahir di dalam dunia. Dia menerima didikan, Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan, dia Allah, tapi dia mau menerima didikan. Di dalam Lukas 2 ayat 49 sampai dengan 51 berkata demikian. Jawabnya kepada mereka, kata Tuhan Yesus, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu ayat 50 dikatakan, tetapi mereka, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia, Yesus Kristus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, bahwa kerendahan hati itu mau dididik, mau diajar, menerima. Tuhan Yesus sendiri aja, Bapak Ibu Saudara, diajarkan Bapak Ibu sendiri. Ya, waktu dia kecil ya, dia dalam asuhan orang Yahudi ya, Ibrani pada zamannya, mempelajari hukum lisan, Misna dan hukum tertulis Midrash. Sekitar usia 5 tahun. Diajar Bapak Ibu Saudara. Dia belajar. Ya. Dan menghafal sebagian besar hukum. Ya makanya ya tadi dikatakan kita tahu bahwa Tuhan Yesus unggul dalam pengajaran ketika dia berusia 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Wow. Kadang-kadang kita ditanya, kamu udah baca Alkitab? Baca. Udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, oh itu nanti masih PR. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri aja belajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati, dia tuh menyadari kekurangan dirinya Bapak Ibu Saudara. Ketidakmampuannya untuk dia tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, itu dia berkata, dia enggak berkata untuk dirinya sendiri. Dia berjalan bersama Bapa sesuai dengan perintah Bapa. Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 dikatakan demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya, tetapi ya dikatakan, tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Pernyataan ini berujuk kepada kerendahan hati bahwa Tuhan Yesus tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kesatuan antara Tuhan Yesus dan Bapa, di mana Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Allah Bapa, dan itu harus diteruskan. Kemana? Diteruskan kepada kita. Enggak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam tadi kita baca Yohanes 14. Bahkan dikatakan Yohanes 17 ayat 21 dikatakan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Wow Bapak Ibu Saudara. Dikatakan orang yang rendah hati itu menyadari kekurangannya. Dia nggak bisa jalan sendiri. Dia butuh Tuhan. Wow. Banyak beberapa poin yang kita akan baca.
Kerendahan hati yang ketiga. Orang yang rendah hati tidak mempunyai. Nah, ini penting. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Orang yang rendah hati tidak mempunyai luka batin di masa lalu. Gak bisa. Orang yang rendah hati tidak mempunyai luka batin masa lalu. Ia mempunyai gambar diri yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita belajar kerendahan hati ini dari Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Petrus, ya, kan Tuhan udah ingatin, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, Tuhan bilang begitu. Makanya dikatakan waktu itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, waktu ketika Tuhan Yesus bangkit, 3 hari ya ketika dia bangkit, dia datang kepada Petrus, lalu dia bilang begini Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka Yohanes 21 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, dikatakan gini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih sekali hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Orang yang rendah hati tidak mempunyai luka batin di masa lalu. Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus 3 kali, itu menegaskan tentang komitmen Petrus setelah ia menyangkali dirinya. Menyangkali diri Tuhan Yesus 3 kali. Ini berbicara tentang hubungan yang dikembalikan, diingatkan. Petrus, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Tuhan ingatkan kembali untuk Petrus, maukah engkau mengembalakan dombaku? Petrus tahu ketika dia terluka hatinya bahwa dia telah mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan bawa kembali. Dan Tuhan tidak mengingat kesalahan dia. Bahkan mengajak. Orang yang rendah hati tidak mempunyai luka batin masa lalu. Ia mempunyai gambar diri yang baik. Wow. Bapak Ibu Saudara. Saya namanya suami istri ya Bapak Ibu Saudara. Ada aja kita salah paham. Ya. Satu ketika memang ya ini ada istri saya aturan tadi suruh ke BS ya. Gitu. Jadi nggak dengar. Jadi Bapak Ibu Saudara pasti suami istri pasti ada salah paham. Ya. Kadang dia berselisih paham sama orang lain. Saya ajarin kamu nggak boleh begitu. Kamu balas, kamu jangan diamkan orang itu. Orang itu udah bertanya sama kamu. Oh enggak apa-apa biarin aja. Bapak Ibu nggak bisa. Ya kan, dia memaksakan diri nggak mau. Waduh, akhirnya kita cekcok. Nggak bisa dong, kamu harus taat dong. Yang aku ya masih ego Bapak Ibu Saudara. Wah ngambek Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ngomong sama kakak. Waduh, ngomong seadanya aja gitu. Waduh, ini kayaknya ada perubahan nih. Ya kan. Diem aja cemberut aja. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dia lakukan juga akhirnya. Oh iya gitu lah. Dia balas orang itu. Ya. Kadang Bapak Ibu Saudara ini kadang ada selisih paham sama kakakku. Ya kan, waduh gak bisa lagi capek nih acara pesta dia capek. Wah dia marah, cekcok. Wah kakakku juga kuat-kuatan. Dia kan orang Batak Bapak Ibu Saudara. Waduh kakakku orang Manado, rupanya kalah loh Manado. Iya bacotnya lebih hebat dia loh. Kakakku nangis gitu loh. Terus aku gak ngebela siapa-siapa. Ya kan aku bilang ya udah.
kamu naik ke atas ke kamar kakak. Waduh, nggak mau. Udah yuk kita pulang aja. Enggak, naik. Akhirnya dia lama-lama dia naik. Lalu rekonsiliasi Bapak Ibu Saudara. Kadang Bapak Ibu Saudara orang yang rendah hati itu tidak mempunyai luka batin. Kamu harus selesaikan secepat-cepatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dia lagi marah ya perubahan gitu ya. Biasanya kalau mau berangkat atau apa selalu aku jalan dulu ini enggak langsung pluk 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 keluar aja. Oh oke. Diemin aja. Kalau mau tidur kayak diem aja. Terus kadang-kadang habis jemput anak dia nggak pulang, dia keluyuran ada di mana itu ya. Ngambek Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau merendahkan diri. Saya bilang yuk datang saya minta maaf. Oh baru dikeluarin semua, iya ini dong begini lah begitu. Oh iya. Maaf. Jadi kerendahan hati Bapak Ibu tidak mempunyai luka batin. Wow, kita lanjut, kita percepat. Yang keempat, kerendahan hati tidak memaksakan atau tidak menginginkan pembenaran dari orang lain atau pengakuan diri. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu, tidak memaksakan diri. Pengakuan dari orang lain. Matius 27 ayat 39 40 dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala waktu Tuhan Yesus disalib. Lalu dikatakan mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Bapak Ibu Saudara. Tuhan loh. Kan bisa aja loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang, hei kau yang berbicara di situ. Bibimu jadi 50. Jatuh Bapak Ibu, kan bisa aja ya kan. Bleber itu nanti. Tapi kan Tuhan gak mau. Tuhan diem, dia gak membela diri. Dia tidak mencari pengakuan diri. Itu belajar kerendahan hati. Wow. Kalau enggak kita enggak ada pengampunan Bapak Ibu Saudara. Itu agenda yang paling besar. Yes. Ya, kerendahan hati tidak pusing dengan perkataan orang lain. Ia tidak marah jika tidak dihargai dan dapat menerima hal yang tidak enak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus aja Bapak Ibu Saudara ditolak di Nazaret. Ya, tempat kelahirannya. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Iya kan? Anak Maria, saudara Yakobus, ya kan? Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Dia bilang gitu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kerendahan hati tidak pusing dengan perkataan orang lain. Bapak Ibu Saudara. Enggak peduli. Dia tidak marah jika tidak dihargai dan tidak menerima. Jika ada sesuatu yang tidak menerima dengan tidak enak. Di hatinya ya. Oleh muridnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 66 666 dikatakan bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dari dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara. Wow, penting kita belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Bahwa kerendahan hati tidak pusing dengan perkataan orang lain. Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan perkataan orang lain dan tidak marah jika tidak dihargai. Legowo aja. Ya. Ayat yang ke-6 kita dapati bahwa orang yang rendah hati senang jika nama Tuhan dimuliakan.
Di mana firman-Nya? Kita belajar selalu dari Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 33 ayat 35 dikatakan begini. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan gini. Aku telah mempermuliakan engkau, ya Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Wow. Dikatakan orang yang rendah hati senang jika nama Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, aku telah mempermuliakan engkau. Orang yang rendah hati itu mau bahwa nama Tuhan saja yang dimuliakan, Bapak Ibu Saudara. Wow, enggak usah ya Bapak Ibu Saudara kita cari muka di depan atasan kita. Enggak usah kita cari muka ya kan di hadapan Pak Gembala. Ya enggak usah lah Bapak Ibu Saudara. Ya biar saja Bapak Ibu Saudara. Selebihnya Tuhan yang bawa kita ke atas. Enggak perlu kita cari pengakuan dari orang lain. Itu adalah bentuk kerendahan hati yang Tuhan berikan. Bahwa yang ketujuh, kerendahan hati dapat merasakan kesusahan orang lain. Dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Firman Tuhan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyugulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Orang yang rendah hati itu bisa merasakan kesusahan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa merasakan kesusahan. Tetapi ya, nih kakak mau kasih tahu, tetapi kita harus bisa membedakan merasakan kesusahan orang lain dengan mendidik orang itu. Ya, jadi harus bisa membedakan. Kita bedakan merasakan kesusahan orang lain dengan mendidik agar orang itu sabar dan mengandalkan Tuhan, jangan sampai dia mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati dapat kita rasakan tetapi kita harus juga mendidik Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita melihat permasalahan orang lain ya atau orang lain itu curhat sama kita, dia menceritakan kesusahan, ya Bapak Ibu Saudara harus melihat dari dua arah. Ya. Kadang-kadang kan kita melihat dari sisi orang yang ngomong, aku sedang kesusahan nih Bapak Ibu Saudara, ya tolong bantu saya dan lain sebagainya. Tapi kita mesti lihat dua arah, kita lihat coba keluarganya, benar gak nih kesusahan? Atau rupanya dia emang suka minjam. Ya, ada seorang anak SD ditanya sama gurunya, nak bapakmu saya jarang lihat. Iya, papaku di kantor polisi, aduh kasihan banget. Loh, terus mamamu selama ini gimana? Papa di kantor polisi? Iya, mama di rumah sakit. Waduh, menderita juga. Ini ya, Pak Guru pegangin 500.000 buat kamu hari-hari. Biar kamu bisa cukup makanannya. Ya, terus bilang, emang papamu masalah apa di kantor polisi? Enggak, papaku kan polisi. Oh. Terus mamamu di rumah sakit ngapain? Sakit apa? Mama kan perawat. Waduh, salah gue. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu bisa merasakan kesusahan orang lain. Tapi lihat dulu dua sisi. Kadang-kadang kita berkelabu nih, suka samar-samar lah. Ya. Bapak Ibu Saudara, itulah bedanya. Untuk bagaimana kita bisa memberikan yang benar. Benar, baik, belum tentu benar.
benar itu pasti baik meskipun caranya nggak baik. Susah maksudnya penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu di sini dikatakan karena jadi gini, karena emosi yang kuat, ya Bapak Ibu, ada syarat jangan ambil keputusan saat sedang marah dan jangan berbuat janji saat bahagia. Karena apa? Karena emosi yang kuat, baik marah ataupun bahagia, dapat mengaburkan pertimbangan rasional dan menyebabkan keputusan yang tidak tepat atau janji yang tidak bisa ditepati. Bapak Ibu Saudara, wow. Kita lanjut, dikatakan kerendahan hati tidak anggap dirinya penting. Wah, Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati itu enggak menganggap dirinya penting, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dikatakan Yohanes 6 ayat 15 dikatakan gini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Lalu Tuhan Yesus dikatakan ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat ini mengajarkan kita jangan cepat-cepat anggap diri kita penting Bapak Ibu Saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati tidak menganggap dirinya penting. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke kita ya. Kamu, kita salam. Kamu kok makin cantik banget. Jangan buru-buru, kita terpesona. Kamu kok pipinya dipegang-pegang, kamu pipimu bagus banget. Jangan berusaha untuk tahan. Ya, makasih, udah tahan, jangan terpesona. Ujung-ujungnya bisa aja, aku lagi susah butuh uang. Hati-hati, kejebak nanti. Bapak Saudara. Zaman sekarang tuh banyak Bapak Saudara. Ya, hati-hati ya dikatakannya jebakan Batman. Makanya kalau ada orang yang mulutnya manis, tutup poin aja. Ya, lagi mau apa sih lu? Gitu aja udah tutup poin. Kadang-kadang kan ada ya kan teman yang lama nggak datang, telepon istriku. Aku lihat status kamu loh. Ya ampun, ya kamu udah gini ya gitu. Aku ada masalah nih. Ya udah ujung-ujungnya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, jangan sampai masalah dia jadi masalah kita Bapak Ibu Saudara. Saya tuh pernah kayak begitu. Ya. Boleh kerendahan hati itu kerendahan hati tidak menganggap dirinya penting, boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi ya kita harus berusaha untuk segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ke-9, kerendahan hati mau melayani, bukan dilayani. Firman Tuhan berkata, Yesus yang adalah Tuhan dan Guru merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba atau budak, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Wow, ya dikatakan, yaitu membasuh kaki. Hal ini mengajarkan murid-muridnya dan kita untuk memiliki kerendahan hati dan rela untuk melayani. Yohanes 13 ayat 5 dikatakan, kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi, ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekamnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita memiliki kerendahan hati, kita mau melayani, bukan dilayani. Yang terakhir, kalau udah bilang kata terakhir nih udah seger nih. Wah seger, ya yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati
mau mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan menutupi kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kakak aja dalam dunia pekerjaan itu ada aja. Ya, ada orang yang gak senang Bapak Ibu dalam kantor ya, meskipun jabatannya selevel manajer Bapak Ibu Saudara, ada aja yang gak senang. Dilaporin lah yang enggak. Ya kan, akhirnya dipanggil, dimarahin. Ya, kan bisa aja mungkin kakak kurang atau misalnya ada sesuatu yang kurang, bisa aja 4 mata. Tapi enggak, dilaporin si A, si B, ya kan ini dan C, Bapak Ibu Saudara. Enggak balas toh kita. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan berkat-berkat buat orang yang menjelekin kita, Bapak Ibu Saudara. Tuh ujung-ujungnya keluar sendiri. Karena kita enggak membela, Tuhan yang bela kita. Dia punya caranya meskipun kita seakan-akan kayak enggak punya kekuatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang bertindak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Akhir dari segalanya, aplikasi untuk kita. Bagaimana kita bisa tetap belajar. Mungkin WL Singar boleh maju ke depan. Aplikasi untuk bagaimana kita bisa tetap belajar kerendahan hati adalah tetap dalam komunitas rohani. Kalau kita tetap dalam situasi, kita ada di dalam lingkungan komunitas rohani, Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya kita bisa diproses. Kita bisa dibimbing, kita bisa diarahkan, kita bisa dinasehatin, kita bisa ditegur. Semuanya hanya karena ada di dalam komunitas rohani. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di Komsel ada aja ceritanya. Ya, ada aja yang mau bunuh diri kah? Tapi ketika dia masuk dalam komunitas, dia punya kekuatan. Karena dia mau ditegur, dia mau dinasehati, mau dirangkul. Ada Bapak Ibu Saudara yang mau bunuh diri. Udah gak makan 3 hari 3 malam. Gak minum. Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia punya komunitas. Dia dikuatkan, dia dibangkitkan. Karena apa? Di dalam komunitas kita belajar tentang kerendahan hati. Kita mau terus dibimbing sama Tuhan. Kita mau belajar apa yang tadi kita sudah dapat Bapak Ibu Saudara. Banyak hal-hal, sebenarnya masih banyak Bapak Ibu Saudara. Mungkin waktu enggak cukup. Tapi kita mau belajar kepada Tuhan Yesus. Dia mau merendahkan, dikatakan bahwa belajarlah daripada aku sebab aku murah hati dan lemah lembut. Wow. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Karena ketika kita masuk dalam kekekalan, Tuhan akan menarik frekuensi yang sama dengan karakter Allah. Kiranya kita semua diberkati. Saya mau tutup dengan doa. Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu ini. Thank you Lord. Amin. Amin. Thank you Lord. Benar Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku
dan berjalanlah denganmu. Thank you Lord. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak muda dan setiap kita yang ada di sini, beri kami roh kerendahan hati, agar kami menemukan Engkau di dalamnya. Kami mau belajar Tuhan, kami mau merendahkan diri dan menerima tuntunan yang daripada Engkau. Ajar kami hari lepas hari untuk belajar